Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angki Juliatha. Saya ingin menyampaikan mengenai pengisian data perpustakaan di wilayah Kota Palu. Berikut adalah tampilan dashboard. Apabila Bapak dan Ibu termasuk perpustakaan sekolah, bisa gabung di grup perpustakaan sekolah WA, kemudian perpustakaan kelurahan masuk di sini. Jika ada saran dan masukan dari Bapak dan Ibu sebagai pengelola perpustakaan, bisa klik ini judulnya dengan masukan dan sertakan nomor HP-nya. Kemudian di bagian tampilan di bawahnya ada total lembaga, kemudian yang aktif itu ada 376. Ini semua perpustakaan yang ada di wilayah Kota Palu, baik umum, kelurahan, TBM, semua SD, sekolah, dan perguruan tinggi. Perpustakaan yang mendapatkan bantuan itu saat pengisian data perpustakaan Bapak dan Ibu. Perpustakaan juara yang pernah memperoleh juara lomba. Kemudian ada perpustakaan terakreditasi di sini. Perpustakaan yang telah kami bina totalnya ada di bagian sini. Seterusnya kunjungan dan koleksi, itu statistiknya di paling bawah. Untuk Bapak Ibu mengedit data perpustakaannya bisa langsung klik di daftar perpustakaan sebelah kiri nih. Daftar perpustakaan. Untuk perpustakaan sekolah itu sudah ada nama sekolahnya. Jadi tinggal mencari saja di sini. Bisa menggunakan NPSN atau nama lembaga. Jadi kalau sekolah saya pikir tidak perlu mendaftarkan perpustakaan lagi karena sudah ada namanya, sudah ada terdaftar. Karena kalau dia daftarkan lagi bisa double datanya di sini. Untuk Ujuna ya, Ujuna SD Impres 1 Ujuna, ada SD Impres 2 Ujuna. Jadi langsung saja diedit di bagian sini, tanda pensil, edit data, kemudian masuk menggunakan NPSN. Kalau Bapak Ibu dari kelurahan atau dari perguruan tinggi kan tidak mempunyai NPSN. NPSN itu khusus untuk sekolah. Jadi dilihat saja di bagian depan ini Bapak Ibu. Di copy saja, Ctrl C, kemudian edit. Masukkan NPSN-nya. Verifikasi dan edit. Dia akan masuk ke detail perpustakaannya. Selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal mengisi data perpustakaan. Nama lembaga, kalau TBM mungkin nama yayasannya, perguruan tinggi nama perguruan tingginya, kalau sekolah nama sekolahnya, sekolah apa. Kemudian nama perpustakaannya itu jika belum punya nama perpustakaan, bisa mengambil nama yang bermuatan lokal atau bernuansa edukatif, positif. Jadi ya terserah dari kebijakan Bapak dan Ibu di lembaga masing-masing. Kemudian jenis perpustakaannya tinggal dipilih SD, MI, atau kelurahan, umum, khusus. Khusus ini rumah ibadah, kemudian OPD itu masuk di khusus, puskesmas, kementerian vertikal itu termasuk di khusus. Kemudian status aktif, apakah perpustakaannya aktif atau tidak aktif. Kalau memang perpustakaannya tidak aktif, berarti otomatis untuk data di bawah ini kosong. Kondisi bangunan baik atau rusak, isi saja, sesuaikan. Untuk legalitas, kode perpustakaan internal bisa disingkat saja nama lembaga, kemudian nomor SK pendiriannya,
Kalau bisa lebih lengkap, kan biasa ada bukan cuma tahun, tapi ada nomornya memang. Kemudian NPP ini bisa menghubungi kami dari Dinas Perpustakaan untuk mendapatkan nomor pokok perpustakaan. NPSN atau nomor lembaganya, kalau memang sudah terisi, gitu saja. Alamatnya, alamat lengkap, kecamatan, kelurahan, nama kepala institusi, nama kepala lembaganya, atau Pak Lurahnya, atau Pak Camatnya, atau kepala perguruan tingginya. Kemudian nama kepala perpustakaan, siapa yang diberi tanggung jawab untuk menjadi kepala perpustakaan. Bapak Ibu, ketika ada yang tidak bisa diketahui, Bapak Ibu tinggal menahan kursornya, itu akan ada penjelasan lebih lengkap. Jadi ketika kursornya tertahan seperti ini, itu akan ada penjelasannya. Seperti ini nomor HP-nya, ini email perpustakaan, atau kalau tidak ada email perpustakaan, bisa email Bapak dan Ibu sebagai pengelola perpustakaannya. Kemudian nomor HP yang bisa kami hubungi, yang aktif. Kemudian jumlah pustakawan ini yang sudah terangkat, kemudian memiliki basic pendidikannya di perpustakaan. Jumlah tenaga teknis, tenaga yang mengelola perpustakaan tapi bukan dari ilmu perpustakaan, jadi yang membantu dalam operasional perpustakaan. Kemudian tenaga berkualifikasi ilmu perpustakaan, memang mempunyai latar belakang perpustakaan tapi belum terangkat. Jadi bisa saja jumlahnya ini berbeda. Tapi kalau yang ini, yang jumlah tenaga teknis dan tenaga tanpa kualifikasi ilmu perpustakaan itu bisa saja sama, karena tidak memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Kemudian tenaga perpustakaan yang pernah ikut magang, pengembangan ke profesi berkelanjutan, atau pernah ikut pembinaan dari kami, mempunyai sertifikat pembinaan. Anggaran diklat, anggaran yang dikeluarkan memang dikhususkan untuk pengembangan keprofesian, diklat atau magang, seperti itu. Pengelola layanan teknis, nama petugasnya, dan ini nama pengelola layanan pemustaka. Kemudian nama petugas yang mengelola sistem teknologi informasi perpustakaan. Selanjutnya di bagian sarana prasarana dan populasi. Luas gedung ini total luas indoor perpustakaan maupun outdoor. Jadi termasuk taman literasi atau pojok baca di luar gedung perpustakaan itu tetap dihitung. Seperti contoh ya, SMP 19 itu ada satu gedungnya, tapi dia buat di samping taman literasi, kemudian ada di bawah pohon, kemudian ada juga di depan ruangan perpustakaan itu ada. Jadi semuanya itu dihitung berapa luasnya. Jumlah rombel atau kelas, kalau untuk perguruan tinggi tidak perlu diisi. Kemudian jumlah siswanya, kalau untuk kelurahan berapa penduduk, untuk perguruan tinggi berapa mahasiswanya. Jumlah guru dan pegawai, berapa total guru termasuk staf, termasuk penjaga sekolah, kepala sekolah. Kalau perguruan tinggi dengan dosen-dosennya semua dihitung. Rak buku ada berapa, rak majalah, papan informasinya ada berapa, dan seterusnya. Komputer, printer, AC. Kalau memang di perpustakaannya tidak menggunakan komputer tapi laptop yang digunakan. Kalau memiliki ruang kepala perpustakaan, kemudian untuk koleksi perpustakaan, koleksinya tercetak berapa judul, kemudian berapa eksemplar, jumlah koleksi e-booknya berapa judul, yang di sini berapa eksemplar.
penambahan koleksi dalam 1 tahun terakhir. Berapa jumlah judul penambahan tercetak, jumlah eksemplarnya, penambahan elektronik jumlah judul dan jumlah eksemplarnya. Untuk koleksi tercetak itu dihitung buku umum di buku paket. Untuk buku paket itu masuk di dalam koleksi perpustakaan, tapi dibatasi hanya 2 eksemplar per judul. Jadi contoh kelas 1 matematika itu cuma 2 eksemplar hitungannya. Kemudian buku bahasa Indonesia 2 eksemplar, kelas 2 begitu juga 2 eksemplar, penambahannya juga seperti itu. Karena kalau buku paket jadi hanya dibatasi 2 eksemplar per judul. Pemanfaatan koleksi. Buku yang dimanfaatkan baik dibaca atau dipinjam dalam 1 tahun terakhir. Ini buku tercetak. Kemudian berapa eksemplar, buku digitalnya berapa, dan buku digitalnya berapa eksemplar yang dimanfaatkan dalam 1 tahun terakhir. Kemudian anggaran koleksi. Anggaran dari dana BOS. Jumlah anggaran pengembangan koleksi dari dana BOS dalam 1 tahun terakhir. Khusus untuk pembelian buku umum, kalau untuk buku paket itu tadi cuman 1 judul 2 eksemplar. Baik itu anggaran dana BOS, kemudian ini anggaran dari dana non BOS. Berapa anggaran yang diberikan untuk pengembangan koleksi. Kemudian anggaran lainnya, anggaran pelayanan. Jumlah anggaran untuk peningkatan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan dalam 1 tahun terakhir. Termasuk wifi, kertas, printer, perbaikan printer, dan yang memang diperuntukkan untuk perpustakaan. Pembelian tinta printer, pembelian kertas Samsung, totalnya berapa. Selanjutnya untuk layanan dan pemanfaatan perpustakaan dalam 1 tahun terakhir. Jam buka perpustakaan Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian jumlah anggota perpustakaan. Untuk jumlah anggota ini setiap pengunjung perpustakaan tetapkan mereka menjadi anggota perpustakaan. Peserta kegiatan literasi, jumlah peserta kegiatan penguatan budaya baca dan peningkat kecakapan literasi dalam 1 tahun terakhir. Peserta yang mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di perpustakaan, baik itu kegiatan membaca nyaring, kegiatan kunjungan tiap minggu berapa orang, kemudian kegiatan mendongeng, jumlah kegiatan literasi dalam 1 tahun terakhir. Contohnya kegiatan wajib kunjung perpustakaan. Jadi itu termasuk 1 kegiatan hari kunjung perpustakaan. Kemudian ada kegiatan mendongeng, itu termasuk 1 kegiatan. Kemudian ada kegiatan membaca nyaring, 1 kegiatan. Jadi walaupun dia berapa kali dilaksanakan dalam 1 tahun, itu termasuk 1 kegiatan. Paling banyak itu 12 kegiatan dalam 1 tahun. Tapi ya tergantung dari perpustakaannya Bapak dan Ibu, peserta kegiatan literasi. Kalau kegiatannya itu sama, contohnya hari kunjung perpustakaan, itu kan dilaksanakan tiap minggu. Jadi pesertanya itu dihitung, minggu pertama berapa, anggaplah 10, minggu kedua 10, minggu ketiga, nah ditotalkan semua berapa totalnya dalam 1 tahun. Seperti itu ini peserta kegiatan literasi. Kemudian pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan secara luring atau daring dalam 1 tahun terakhir, ini kunjungan. Pemustaka luar jaringan atau di dalam jaringan membaca e-book, itu dalam 1 tahun terakhir itu berapa jumlah pemustakanya. Pemustaka yang menggunakan teknologi informasi di perpustakaan dalam 1 tahun terakhir. Kalau
perpustakaannya sudah tersistem, terotomasi, hal seperti ini tuh mudah untuk diambil datanya. Tapi kalau belum tersistem, Bapak Ibu bisa mengira-ngira berapa totalnya, karena kan perpustakaan ini sudah jalan tapi belum tersistem. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengira-ngira saja jumlah kegiatan literasi yang terlaksana berapa, kemudian pesertanya, jumlah kolaborasi atau kerjasama dengan pihak eksternal dalam 1 tahun terakhir, kerjasama dengan Dinas Perpustakaan Kota Palu atau dengan perguruan tinggi, atau bisa saja dengan sekolah yang lain. Dari perpustakaan sekolah 1 lebih banyak koleksinya dibandingkan perpustakaan sekolah Bapak dan Ibu, bisa saling kerjasama, baklon, puskeling, berapa jumlah kerjasama perpustakaan dengan pihak eksternal dalam 1 tahun terakhir. Kemudian jumlah layanan yang tersedia, adakah layanan baca di tempat, apakah ada layanan pendidikan pemustaka, layanan referensi, layanan digital, dan lain sebagainya. Berapa jumlah variasi layanan. Kemudian jumlah kebijakan, prosedur, pelayanan perpustakaan. Adakah SOP-nya pelayanan perpustakaan, SOP pengolahan buku, penyelenggaraan perpustakaan, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah peraturan daerah dikosongkan saja. Kemudian data kunjungan tahun 2024, jumlah kunjungannya berapa. Untuk IPLM tahun 2025, hitungannya itu dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi harapan kami, Bapak dan Ibu bisa mengisi jumlah kunjungan di dalam 1 tahun terakhir. Kalau masih ada datanya dari Januari 2024, silahkan diisi. Kalau tidak ada, usahakan diisi dari bulan Oktober 2024 sampai Oktober 2025 ini. Pembinaan bagian ini itu Bapak Ibu tidak perlu diubah, karena ini sudah kami yang isi. Kemudian prestasi lomba itu juara berapa, juara 2 lomba perpustakaan tingkat SD/MI se-Kota Palu tahun 2025. Kemudian akreditasinya, akreditasi apa, tahun berapa. Penghargaan perpustakaan, pernahkah mendapatkan penghargaan, sertifikat apa saja yang diterima di perpustakaannya Bapak Ibu. Mungkin juara 1 duta baca di Dinas Perpustakaan, kemudian juara 1 lomba puisi, itu masukkan semua di sini. Bantuan apa saja yang pernah didapatkan di perpustakaannya Ibu. Saran dan bisa menjadi masukan untuk kami. Kemudian setelah diisi, itu Bapak dan Ibu klik update data. Itu akan tersimpan di database ini. Saya pikir cukup untuk pengisian data perpustakaannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya jenis perpustakaan apa, sekolah, umumkah, khusus, atau perguruan tinggi. Kemudian subjenisnya apa. Ini kan sekolah, ke umum, khusus, dan TBM. Kemudian nama lembaga, kalau sekolah tulis SD, negeri, dan lain sebagainya. Kemudian nama lengkap Bapak dan Ibu. Nama lengkapnya ini yang akan dicantumkan di dalam sertifikat nanti. Kontak, nomor HP yang aktif, emailnya, email yang aktif, karena sertifikatnya akan otomatis terkirim ke email Bapak dan Ibu. Alamatnya, kecamatan apa, kemudian foto perpustakaannya, minimal 2 foto, atau saat kegiatan di perpustakaan. Ini sebagai bukti dukung kami yang akan kami ajukan ke Perpusnas nanti ketika mengirim data IPLM. Kemudian kuesioner IPLM-nya. Kuesioner IPLM-nya yang foto saja atau di PDF. Kemudian klik kirim.
Nah, sertifikatnya akan langsung terkirim ke email masing-masing. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silakan menghubungi kami di Dinas Perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.